Pasineta adalah seorang single mother berusia 40 tahun dari seorang putra berusia 13 tahun. Dia membuka usaha tempat penitipan anak dan menjadi calon aktris di kancah teater lokal. Pasineta digambarkan sangat berpendidikan dan mandiri. Pada 26 Februari 2006, ibunya, Beverly, menelponnya tetapi dia tidak menjawab. Beverly mengatakan dia punya firasat ada sesuatu yang terjadi. Beverly meminta anak tirinya untuk mengantarnya ke rumah Pasineta. Mereka mengetuk pintu depan dan belakang, tetapi tidak ada jawaban. Beverly menghubungi polisi dan mereka langsung tiba. Mereka langsung masuk, sementara Beverly menunggu di luar. Saat polisi menuju ruang basement, mereka melihat sepasang kaki. Pasineta ditemukan tewas tergeletak di lantai basement rumahnya. Di tangga, ditemukan beberapa potong lembar gipsum dan gumpalan rambut. Pasineta diperkirakan telah meninggal selama 12-24 jam. Dia masih mengenakan piyama dan ditemukan terbaring di atas selimut. Dia mengalami lecet dan goresan di lengan dan kaki. Dia juga memiliki luka di bibir dan dahi dan juga cekikan. Di dekat jenazahnya ditemukan sebuah jam tangan pria. Ada juga selang hitam di dekatnya yang diambil dari kompresor udara di dekat situ. Polisi meyakini Pasineta dipukul kepalanya dan dicekik dengan selang itu. Jam tangan segera diamankan. Polisi menggeledah ruang lainnya. Tidak ada tanda masuk paksa, tetapi polisi melihat bahwa Pasineta tinggal dengan seseorang. Sepotong jeans pria ditemukan di dalam lemari. Celana jeans itu sobek dan di atasnya ada darah. Jeans pun segera diamankan. Polisi segera menyampaikan kabar duka kepada Beverly bahwa putrinya telah meninggal. Polisi bertanya lagi siapa yang tinggal di rumah itu. Menurut Beverly, Pasineta berpacaran dengan Patrick selama kurang lebih 2 tahun. Dia mengatakan tidak tahu banyak tentang hubungan itu, tetapi Patrick sudah pindah ke situ. Patrick adalah seorang veteran angkatan darat. Berita kematian Pasineta menyebar dengan cepat. Michelle, adik Patrick, mendatangi TKP dan memberitahu polisi kalau Patrick bersama keluarga selama akhir pekan untuk merayakan ulang tahun. Mereka diminta membawa Patrick ke kantor polisi guna diinterview. Patrick tiba di kantor polisi didampingi saudara laki-lakinya. Dia tampak kesal dan emosional. Ketika ditanya di mana dia menghabiskan akhir pekan, dia menjawab sedang bersama keluarganya. Polisi meyakini waktu kematian adalah antara Sabtu pukul 17.30 dan Minggu pukul 5 pagi. Patrick mengatakan terakhir bertemu Pasineta adalah hari Sabtu sebelum dia pergi latihan drama. Ketika ditanya tentang jam tangan, dia tidak mengakui itu miliknya. Tetapi dia mengakui kalau jeans itu adalah miliknya. Jeans itu berdarah karena ada luka kecil saat dia memperbaiki pintu garasi. Dia mengatakan saat itu sedang bersama tetangga Pasineta. Luka di kakinya difoto. Setelah dia bersedia dimintai DNA, dia pun diizinkan meninggalkan kantor polisi. Polisi berbicara dengan saudara Patrick yang menguatkan alibinya. Patrick memberitahukan bahwa Pasineta mengenal seorang pria yang ikut dalam geng dan memiliki sejarah kriminal yang panjang. Tetapi pria ini dicoret dari daftar karena dia dipenjara untuk sementara waktu atas kasus kepemilikan senjata. Polisi menanyai tetangga Pasineta yang dimaksud Patrick. Dia membenarkan menemani Patrick saat dia membetulkan pintu garasi, tetapi sudah pulang saat Patrick terluka. Dia mengatakan kalaupun terluka, Patrick pasti menceritakannya, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Ada saksi yang mengatakan bahwa Patrick itu obsesif dan kasar, dan Pasineta sempat melaporkan penahanan atas Patrick karena dia selalu memata-matai Pasineta. Pasineta sudah mengusir Patrick 2 hari sebelum pembunuhannya terjadi. Polisi menanyai Beverly seputar orang-orang dalam kehidupan Pasineta. Polisi menanyai beberapa anggota drama yang disebutkan oleh Beverly. Mereka menceritakan setelah latihan, beberapa masih nongkrong. Salah satu teman Pasineta yang bernama Michael membuntuti mobil Pasineta pada 25 Februari pukul 3.30 pagi.
Michael mengakui membuntuti dia hanya untuk memastikan dia tiba dengan selamat karena mereka baru saja minum-minum. Dia mengatakan Passinetta tiba di rumahnya pukul 3.45, dia tampak masuk rumah, dan akhirnya Michael pergi. Saat ditanya tentang arloji, Michael tidak mengakuinya. Michael memberikan sampel DNA dan memberitahukan di akhir pekan dia hanya diam di rumah. Dia pun dicoret dari daftar tersangka. Beberapa minggu setelah pembunuhan, hasil uji DNA keluar. DNA di kompresor udara berasal dari Passinetta dan Patrick, yang tidak aneh karena keduanya memang tinggal seatap. Satu-satunya pemilik darah pada jeans Patrick adalah dia sendiri. Tim forensik juga mengorek bawah kuku Passinetta. DNA di sana bersumber dari Patrick, putranya, Passinetta, dan DNA tidak dikenal. Kasus Passinetta menjadi dingin selama 2 tahun. Pada 2008, Letnan Ken membuka kembali unit kasus dingin dan kasus Passinetta ada di daftar teratas. Polisi tahu kalau kasus ini sudah hampir terpecahkan. Mereka memutuskan untuk kembali melihat barang bukti, terutama jeans Patrick dan atasan piyama Passinetta. Analis DNA memperhatikan bahwa di baju Passinetta ada bercak darah kecil. Darah itu beserta jeans Patrick kembali diuji. Polisi juga meninjau kembali interview lama dan menanyai ulang saudara Patrick, yaitu Michelle. Michelle mengatakan bahwa Patrick sempat meminjam mobilnya sekitar jam 10 malam pada 25 Februari. Michelle mengatakan Patrick pergi sampai sekitar jam 2 dini hari pada keesokan harinya, 26 Februari. Patrick beralasan dia sedang main biliar bersama teman-temannya. 3 bulan kemudian, hasil DNA keluar. Darah Passinetta ditemukan di area lutut jeans Patrick. Campuran darah Passinetta dan Patrick ditemukan di atasan piyama Passinetta. Selama interogasi, Patrick membantah melakukan pembunuhan itu. Polisi mengatakan di bagian depan baju Passinetta ditemukan darahnya. Patrick meragukan penemuan itu. Pada 2009, Patrick ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Sidang Patrick dimulai pada 31 Agustus 2010. Teori penuntutan adalah bahwa Patrick berstatus pacar yang dicampakkan. Patrick mengancam Michael, teman Passinetta, agar dia berhenti membuntuti pacarnya. Passinetta tampaknya sudah tidak betah dengan hubungan mereka dan dia ingin mengakhirinya. Pada 14 September 2010, Patrick dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada 2012, Patrick mengajukan banding tetapi ditolak. Dia masih tetap menyangkal kalau bukan dia pembunuhnya. Pertanyaan yang masih tersisa adalah jam tangan siapa yang ditemukan di TKP dan DNA tidak dikenal itu milik siapa.